Jika ingin mendapatkan atau ingin memiliki hati yang besar, berilah senantiasa hati kita dengan nutrisi ilmu dan hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sekarang saya di sini akan membacakan sedikit kisah atau sepenggal kisah tentang Nabi Yusuf alaihi salam, di mana Allah Ta'ala menyebut kisah Nabi Yusuf alaihi salam sebagai ahsanal qasas. Nahnu naqussu alaika ahsanal qasas, yang kalau secara lugas artinya ahsanal qasas ya berarti kisah paling bagus atau mungkin kisah paling indah. Dalam bagian-bagian kisah Nabi Yusuf alaihissalam banyak hal yang bisa kita ambil faidah, yang bisa menjadi i'tibar untuk kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di antaranya kisah ketika Nabi Yusuf alaihissalam harus dimasukkan ke dalam penjara. Sebagaimana dikisahkan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam pernah dimasukkan ke dalam penjara. Tentu untuk sebagian kita, dimasukkan ke dalam penjara adalah sebuah musibah atau sebuah ujian. Lalu bagaimana kemudian Nabi Yusuf merespon ujian tersebut? Nabi Yusuf berpikir atau berkeyakinan bahwa as-sijnu rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Ya Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada ajakan-ajakan manusia kepadaku. Ya mungkin secara garis besar kurang lebih Nabi Yusuf berkeyakinan bahwa lebih baik di penjara tapi terus dekat dengan Rabb-Nya daripada hidup bebas tapi bersama orang-orang yang menjauhkan dia dari Rabb-Nya, dari Allah, dari Tuhannya. Nabi Yusuf menerima ujian ini dengan hati yang sangat besar, hingga akhirnya respon yang kemudian hadir dari Nabi Yusuf ketika di dalam penjara pun penuh dengan hikmah. Dikisahkan selain Nabi Yusuf ada dua orang lain yang juga dijebloskan ke dalam penjara pada waktu itu. Dua orang yang tersebut ikut dijebloskan bersama Nabi Yusuf ke dalam penjara. Termasuk di dalam penjara pun tentu banyak tahanan-tahanan sebelumnya yang sudah menekam di sana. Dua orang yang baru saja masuk bersama Nabi Yusuf, termasuk orang-orang yang terlebih dahulu sudah di dalam penjara. Ketika Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara, semua orang tersebut semuanya mengagumi Nabi Yusuf alaihi salam. Kagum dengan perangainya, kagum dengan tutur katanya, kagum dengan akhlaknya, hingga mereka sangat mengagumi Nabi Yusuf dengan kekagumannya sempurna. Lalu apa respon Nabi Yusuf ketika mendapatkan kekaguman dari teman-teman sepenjaranya? Dikisahkan Nabi Yusuf menolak mendapatkan kekaguman tersebut. Nabi Yusuf enggan untuk disukai banyak orang. Nabi Yusuf berujar, ketika aku disukai, ketika aku dicintai oleh ayahku, yaitu Nabi Ya'qub alaihi salam, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku hasut kepadaku, hingga akhirnya saya dijebloskan ke dalam sumur. Insya Allah kisah tentang gimana Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, dibuang ke dalam sumur, dianiaya oleh saudara-saudaranya, di video yang lain kita akan bahas. Kemudian Nabi Yusuf juga berujar, ketika Imro'atul Aziz, ketika istri sang raja juga menyukaiku, juga mengagumiku, saya dijebloskan ke dalam penjara ini. Maka saya menolak, saya enggan untuk disukai banyak orang. Tentu sikap ini berbeda sekali dengan sikap-sikap orang zaman sekarang, yang mungkin orang zaman dulu juga sama. Biasanya orang-orang lebih ingin disukai oleh orang yang lain. Semua orang selalu ingin menjadi pusat perhatian. Semua orang ingin semua yang lain menyukainya, tanpa mempedulikan apakah Allah Ta'ala suka dengan dia atau tidak, tanpa mempedulikan apakah Allah ridho dengan dia. Target kita, tujuan kita selalu ingin disukai oleh orang lain. Tak pernah terpikir bagaimana caranya untuk disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yusuf sebaliknya, beliau menolak untuk disukai oleh orang-orang. Karena memang benar disukai oleh banyak orang adalah sebuah fitnah. Mungkin di sisi lain itu adalah anugerah. Ketika banyak orang yang mengagumi kita, itu memang anugerah. Tapi di sisi lain itu adalah fitnah.
itu ujian yang sangat berat. Mungkin kita sering mendengar kabar seorang tokoh populer atau seorang selebritis harus mengakhiri hidupnya karena tekanan-tekanan dari orang-orang yang sebenarnya ngefans dengan dia. Di dalam penjara ada sebagian kecil, ada sebagian golongan kelompok orang-orang yang sudah lebih dulu di penjara dan mereka sudah sangat jenuh dengan siksaan, sudah sangat jengah, sudah sangat capek di dalam penjara lama terus disiksa, hingga akhirnya orang-orang tersebut merasa putus asa dengan hidup mereka. Nabi Yusuf menghampiri mereka dan Nabi Yusuf membukakan hati mereka ketika mereka mengeluh dengan beratnya ujian yang mereka terima di dalam penjara. Nabi Yusuf justru berkata Nabi Yusuf kepada mereka bahwa seharusnya kalian berbangga dan harusnya kalian berbahagia, karena ujian yang berat di dalam penjara akan menjadi kebahagiaan yang sangat besar pula di akhirat nanti. Semakin berat ujian, tentu semakin besar juga ganjarannya. Ya, kita pasti paham ujian menuduhkan atau menunjukkan juga kepada level kita di mana. Misalkan anak sekolah dasar nggak mungkin menerima ujian untuk ujian sekolah menengah. Begitupun orang yang mahasiswa misalkan nggak mungkin mendapatkan ujian pertanyaan-pertanyaan sekolah dasar. Ketika kita mendapatkan ujian yang berat, oh berarti level kita memang udah level berat. Nabi Yusuf pun berbicara seperti itu kepada rekan-rekannya di penjara, hingga akhirnya mereka yang tadinya putus asa, yang merasa hidupnya sudah hancur, tak ada harapan, akhirnya terbuka kembali. Orang-orang di dalam penjara ini akhirnya merasa bahwa nyaman sekali berada di dalam penjara asalkan bersama Nabi Yusuf. Mereka bahkan enggan harus keluar dari penjara, tapi harus jauh dari Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ketika di dalam penjara bisa membukakan hati-hati orang yang sudah tertutup hatinya. Nabi Yusuf ketika berada di dalam penjara bisa menyingkap tabir-tabir dalam hati yang sudah gelap, bisa mencerahkan hati-hati yang sudah tertutup, hingga akhirnya mereka bisa melanjutkan hidup dengan optimisme yang tinggi. Padahal Nabi Yusuf sendiri berada di dalam penjara, berada di dalam kesusahan, berada di dalam tempat yang amat sangat sempit, bukan berada di dalam keleluasaan atau kebebasan. Maka mungkin hikmah yang bisa diambil dari sepenggal kisah ini adalah dimanapun kita berada, sebenarnya jikalau hati kita besar menerima ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berlapang dada, maka ujian itu akan terasa ringan. Bahkan mungkin lebih nyaman dengan ujian itu daripada tidak diuji sama sekali. Bahkan mungkin lebih nyaman diuji tapi dekat dengan Allah daripada berada dalam kesenangan tapi jauh dengan Allah. Sikap berbesar hati ini, sikap lapang dada ini akan menjadikan setiap orang bisa membukakan hati-hati yang lain, bisa melapangkan hati-hati yang lain. Nabi Yusuf mempunyai hati yang besar ketika dia mendapat ujian dari Allah masuk ke dalam penjara. Karena beliau mempunyai hati yang besar, maka di dalam penjara pun beliau bisa membesarkan hati-hati yang lain. Rekan-rekannya di penjara bisa terbuka hatinya hingga akhirnya mendapatkan optimisme yang sama. Lalu kemudian bagaimana caranya setiap kita agar bisa mempunyai hati yang besar? Ya kita kan tentu maklum ya, kalau untuk besar, untuk tumbuh harus diberi nutrisi. Berarti hati pun seperti itu. Jika ingin mendapatkan atau ingin memiliki hati yang besar, berilah senantiasa hati kita dengan nutrisi ilmu dan hikmah. Sedikit besar ilmu yang kita punya, tembuskan ke dalam hati kita. Jadikan nutrisi untuk hati kita. Jangan pernah memasukkan racun ke dalam hati, tapi justru masukkanlah nutrisi untuk hati, yaitu ilmu dan hikmah. Ketika ilmu dan hikmah yang kita punya, entah itu besar atau kecil, entah itu banyak atau sedikit, tapi ilmu dan hikmah tersebut masuk ke dalam hati, sedikit demi sedikit hati kita pun akan tumbuh dan membesar. Jangan sampai ilmu yang kita miliki sedikit atau banyak, hikmah yang kita miliki sedikit ataupun banyak, mengendap hanya di dalam kepala kita. Jadikan ilmu masuk ke dalam hati agar hati menjadi besar. Jangan biarkan ilmu mengendap di kepala,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.